Emas sering dijuluki sebagai logam para dewa, telah menarik perhatian umat manusia selama lebih dari 2000 tahun. Dan ini tuh menjadi bukti keindahan dunia yang gak berubah. Karena emas ini bisa diandalkan tanpa mengenal waktu, baik digunakan oleh Firaun di Mesir pada zaman dulu, maupun sebagai investasi untuk mengamankan kekayaan keluarga di era modern sekarang. Emas dan juga geopolitik sejarah penuh dengan cerita menarik, di mana emas memainkan peran penting dalam membentuk peristiwa geopolitik. Salah satu momen yang paling bersejarah adalah invasi Prancis ke Inggris pada tahun 1797, ketika cadangan emas menjadi andalan kebanyakan bangsa-bangsa dan itu layaknya bidak catur. Sejarah ini menunjukkan kekuatan emas untuk mempengaruhi nasib kekaisaran, seperti bidak catur yang mengubah jalan permainan. Emas ini bisa juga digunakan untuk memiringkan timbangan kekuasaan dan bisa juga jadi senjata atau perisai di tangan bangsa-bangsa. Emas adalah alat yang halus tapi kuat dalam diplomasi dan juga hubungan internasional. Banyak sejarah geopolitik emas sudah membentuk aliansi dan juga konflik, mempengaruhi jalannya sejarah itu sendiri. Ini adalah pengingat bahwa emas bukan cuma aset pasif tapi pemain aktif dalam drama politik global. Konsep standar emas secara historis dikaitkan dengan sistem moneter yang mengikat nilai mata uang dengan sejumlah emas yang ditentukan. Salah satu tokoh utama yang berperan dalam mempopulerkan standar emas adalah David Ricardo, seorang ekonom Inggris pada abad ke-19 yang memperjuangkan sistem moneter yang didasarkan pada emas. Tapi standar emas sebagai sistem moneter modern yang diterapkan secara luas mulai diperkenalkan pada paruh kedua abad ke-19, terutama oleh negara-negara barat, termasuk Inggris dan juga Amerika Serikat. Sir Isaac Newton juga memiliki peran penting dalam reformasi mata uang di Inggris pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Dia juga menjadi Warden of the Royal Mint pada tahun 1696 dan juga kemudian Master of the Mint pada tahun 1699. Selama masa jabatannya, Newton memperkenalkan banyak reformasi kebijakan moneter untuk menangani permasalahan kecurangan dan juga devaluasi uang koin. Jadi salah satu kontribusi terkenalnya adalah merumuskan hukum moneter Newton yang mengatur hubungan antara nilai uang kertas dan juga nilai emas. Jadi walaupun konsep standar emas ini tidak sempenuhnya diperkenalkan oleh Newton, tapi pemikirannya itu udah membantu membentuk fondasi untuk perkembangan sistem moneter yang lebih stabil di masa mendatang. Jadi semua orang pengen dapetin emas entah di sungai atau di bawah tanah, jadi mereka itu mulai jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh. Karena semua orang terpancing ikutan nyari emas karena berangan-angan bisa jadi kaya dalam sekejap. Kota-kota tumbuh cepat karena orang-orang yang pada ngumpul di daerah itu yang katanya ada emasnya nih. Jadi penemuan emas ini bukan cuma soal duit guys, tapi itu nunjukin bahwa siapapun dari manapun asalnya bisa cari keberuntungan di tempat yang baru. Jadi demam emas atau gold fever ini gak cuma berdampak di ekonomi, tapi juga di budaya dan juga masyarakat. Karena mereka itu ninggalin jejak berupa galian yang dalam banget di tempat-tempat di mana mereka datang. Bikin sejarah dan juga karakteristik daerah-daerah tersebut itu menjadi berubah. Sekarang emas gak cuma buat duit atau perhiasan aja, dia tuh punya banyak kemampuan yang belum kita ketahui. Dalam teknologi misalnya, emas bisa jadi andalan banget karena dia itu bisa menyambungin sinyal dengan baik dan juga nggak gampang rusak. Dari chip di HP sampai komponen-komponen di pesawat luar angkasa, emas benar-benar bikin hidup kita jadi lebih mudah. Emas juga jadi bintang dalam dunia kesehatan, mulai dari tes kehamilan sampai deteksi kanker. Karena emas bisa bantu banget buat nyelidiki masalah kesehatan karena dia itu bisa ngikat zat-zat dalam tubuh. Akhir-akhir ini banyak yang ngomongin juga soal penambangan emas di luar angkasa guys. Karena ngomongin soal penambangan emas di luar angkasa memang sekarang kayak mimpi ya. Bayangin aja pesawat antariksa nyari emas di asteroid, dan hal yang tadinya cuma ada di film-film fiksi ilmiah sekarang bisa terwujud gitu. Karena semakin majunya teknologi dan juga eksplorasi manusia di luar bumi, semakin dekat kita kewujudin mimpi itu. Gimana ya, the power of gold itu tuh nggak sekedar soal logam berharga guys. Jadi ini cerita tentang keberanian, kreasi dan juga kadang sisi gelap dalam diri kita manusia. Emas bukan cuma cerminan kejayaan kita, tapi juga cerminan kesalahan kita. Dia tuh mengingatkan kita tentang kecantikan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh emas.